Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9 yang soleh dan soleha. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan baik, sehat walafiat, serta tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran PAI untuk kelas 9. Meskipun kita melaksanakan pembelajarannya itu dengan secara daring atau jarak jauh, akan tetapi tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap belajar dan meraih ilmu, mencari ilmu sebagai bekal kita di masa yang akan datang. Sebelum kita mulai pada pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga doa yang kita panjatkan akan mempermudah kita dalam menyerap ilmu atau materi yang kita pelajari hari ini. Jangan lupa nanti kalian isi daftar hadir atau daftar presensinya yang di-share oleh Bapak di grup. Untuk kompetensi dasar hari ini adalah memahami tentang akikah dan kurban dalam menumbuhkan kepedulian umat. Apa sih tujuan pembelajaran hari ini? Tujuan pembelajaran adalah siswa atau peserta didik mampu menyebutkan atau menjelaskan arti tentang akikah dan kurban dalam lingkungan masyarakat. Kemudian dalil nakli tentang akikah dan kurban serta manfaat-manfaat ataupun hikmah yang dapat kita ambil dari pelaksanaan akikah dan kurban. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai pembelajaran hari ini, yaitu tentang akikah dan kurban menumbuhkan kepedulian umat. Nah, perhatikan gambar di samping berikut ini. Coba menurut pendapat kalian, kegiatan apakah yang ditunjukkan oleh gambar tersebut? Di situ ada beberapa orang kemudian memegang hewan. Di situ kalau dilihat gambarnya adalah gambar kambing, ya. Kira-kira sedang apa gitu. Nah, itu adalah proses penyembelihan, ya, penyembelihan hewan yang terjadi pada hewan kambing. Ya, apa yang kamu ketahui tentang kurban dan akikah? Nah, untuk lebih mengetahui tentang materi tersebut, mari kita lihat penjelasan kedua ini. Nah, tentang kurban. Nah, kurban ini berasal dari bahasa Arab, yaitu al-udiyah atau adha. Artinya itu adalah permulaan siang setelah terbitnya matahari. Dan dua yang selama ini sering kita gunakan untuk sebuah nama sholat, yaitu adalah sholat duha di saat terbitnya matahari hingga menjadi putih cemerlang. Adapun al-udiyah atau istilah kurban ini menurut saya adalah sesuatu yang disembelih dari binatang ternak seperti unta, sapi, kambing, atau domba, atau kerbau untuk mendekatkan diri kepada Allah yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik. Idul Adha ini merupakan adalah hari raya umat Islam selain Idul Fitri. Jadi kita itu melaksanakan dua hari raya Islam, yaitu antara hari raya dan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, kalau Idul Adha identik dengan kegiatan kurban atau al-udiyah. Nah, sedangkan pelaksanaan pada hari Tasyrik ini adalah di hari ke-11, 12, 13 Zulhijjah. Jadi kalau tadi Idul Adha itu 10 Zulhijjah, kita melaksanakan sholat hari raya Idul Adha. Nah, ketika di situ tidak terlaksana kurban, kita boleh menggunakan hari Tasyrik ini, yaitu pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah untuk pelaksanaan ibadah kurban. Seperti dalam ayat Al-Quran, surat Al-Kautsar ayat 1-3, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Allah telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Maka dirikanlah sholat karena Rabbmu atau karena Tuhanmu, dan berkurbanlah.
Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Nah, ini yang perlu digarisbawahi adalah di ayat kedua, fasholli lirabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Kok di situ ada dirikanlah sholat? Nah, sholat yang dimaksud di sini adalah sholat hari raya Idul Adha. Jadi kita melaksanakan Idul Adha, kemudian dilanjutkan dengan berkurban. Nah, hukum pelaksanaan kurban. Menurut madhab Imam Syafi'i ini atau menurut jumhur ulama adalah sunnah yang sangat diarahkan atau dikukuhkan, atau nama lainnya itu adalah sunnah muakkad. Ibadah kurban adalah termasuk syiar agama yang memupuk makna kasih sayang dan peduli kepada sesama yang harus digalakkan. Adapun sunnah di sini ada dua macam, diantaranya sunnah yang pertama itu adalah sunnah ainiyah, di mana sunnah ainiyah ini adalah sunnah yang dilakukan oleh setiap orang yang mampu. Jadi ketika kita sudah mampu dalam melaksanakan ibadah kurban, maka kita harus segera melaksanakannya, karena sunnah bagi orang-orang tersebut berubah, kategorinya adalah sunnah ainiyah atau sunnah yang sangat diharuskan. Kemudian untuk sunnah yang kedua adalah sunnah kifayah, di mana sunnah kifayah ini adalah disunahkan dilakukan oleh sebuah keluarga yang menyembelih dengan 1 ekor atau 2 ekor untuk semua keluarga yang ada di dalam rumah. Nah, kapan sih kurban itu menjadi wajib? Ya, kita pasti akan bertanya, kapan seseorang harus melaksanakan kurban dan kapan waktu kurban itu berubah menjadi wajib. Yaitu yang pertama, kurban akan menjadi wajib ketika pertama seseorang adalah bernazar. Seperti seorang berkata, aku wajibkan atasku kurban tahun ini, atau aku bernazar kurban tahun ini. Maka ketika orang tersebut mengucapkan nazar tersebut, maka ibadah kurban yang dilaksanakan itu berubah menjadi wajib. Ketika sudah menjadi wajib, maka hukumnya harus dilaksanakan. Ketika tidak dilaksanakan, maka akan berdosa. Berbeda dengan yang kedua, maksudnya yang kedua adalah dengan menentukan maksudnya. Jika seorang mempunyai seekor kambing lalu berkata, kambing ini aku pastikan menjadi kurban. Nah, itu juga termasuk nazar. Maka saat itu juga kurban dengan kambing tersebut adalah menjadi wajib. Itu hal-hal yang membuat perintah kurban itu menjadi wajib. Tadi yang pertama adalah karena nazar, aku wajibkan atasku kurban tahun ini. Sedangkan yang kedua adalah ketika punya kambing, kambing ini aku pastikan menjadi kurban. Itu yang membuat perintah kurban menjadi wajib. Nah, waktu menyembelih kurban yaitu adalah 4 hari. Tapi kalau di lingkungan kita menggunakannya adalah di hari pertama ataupun setelah melaksanakan Idul Adha, sholat Idul Adha, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah. Akan tetapi di kota-kota besar mereka melaksanakan perintah kurban ini adalah di tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah atau biasa dikenal dengan sebutan hari Tasyrik. Nah, waktu menyembelih ini diperkirakan mulai selesai sholat Idul Adha. Biasanya sholat Idul Adha 7.30 juga sudah selesai. Maka dari 7.30 ke sana kita melaksanakan perintah atau melaksanakan penyembelihan kurban, yaitu di tanggal 10 Zulhijjah. Nah, bagi yang tidak melakukan sholat hari raya Idul Adha, maka harus memperkirakan kira-kira selesainya sholat Idul Adha itu kapan dan khutbahnya dari masjid yang ada di daerah tersebut. Jadi, tadi sudah diperkirakan adalah 7.30 kalau di lingkungan kita, maka kita mulai melaksanakan ibadah kurban ini, menyembelih kurban ini adalah dari mulai 7.30 di tanggal 10 Zulhijjah. Dan waktu berakhirnya berkurban saat terbenam matahari, yaitu di hari Tasyrik, yaitu tepatnya tanggal 13 Zulhijjah. Nah, hewan yang digunakan untuk berkurban di antaranya adalah unta yang berumur 5 tahun, kemudian sapi kerbau yang sudah berumur 2 tahun, kambing domba yang sudah berumur 1 tahun atau telah berganti gigi. Nah, hikmah yang dapat diambil adalah kebaikan dari setiap helai bulu hewan itu menjadikan ibadah. Berkurban adalah ciri keislaman seseorang. Ibadah kurban adalah salah satu ibadah yang paling baik. Berkurban membawa misi kepedulian antara sesama. Kita membantu sesama, terutama adalah dalam memberikan daging.
Kemudian berkurban adalah ibadah yang paling utama. Berkurban adalah sebagai syiar Islam, mengenang ujian kecintaan dari Allah pada Nabi Ibrahim. Kemudian yang selanjutnya adalah akikah. Nah, akikah ini identik dengan 7 hari kelahiran anak, biasanya bayi. Nah, akikah menurut bahasa artinya adalah memotong. Pada asalnya ialah rambut yang tumbuh di kepala bayi ketika bayi tersebut keluar dari rahim ibunya. Karena itu rambut tersebut harus dipotong atau dicukur. Adapun menurut istilah, akikah ini adalah penyembelihan hewan tertentu untuk kepentingan anak pada saat mencukur dan pemberian nama anak itu. Nah, akikah dibarengi dengan pemberian nama dan pemotongan rambut anak tersebut. Menyembelih hewan akikah hukumnya sunnah muakkad bagi orang tua yang dianugerahi anak. Hukumnya menjadi wajib jika akikah itu diniatkan sebagai nazar. Kembali lagi seperti tadi bahwa ketika kita sudah berjanji atau bernazar, maka hukumnya menjadi wajib. Karena pada dasarnya akikah dan kurban itu hukumnya adalah sunnah. Nah, sedangkan pada zaman Nabi Muhammad yang pertama kali diakikah itu adalah 2 orang saudara kembar, yaitu cucu dari Nabi Muhammad atau anak dari perkawinan Fatimah dan Ali yang bernama Hasan dan Husain. Kalau Ali ini adalah anak dari pamannya, ya, Abu Thalib. Fatimah ini adalah anak dari Nabi Muhammad. Nah, hukum akikah ini adalah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan bagi orang tua atau orang yang mempunyai kewajiban menanggung nafkah si anak. Pelaksanaan akikah ini hanya dilakukan 1 kali dalam seumur hidup. Apabila di saat kecil belum melaksanakan akikah karena belum punya atau belum puasa, maka akikah dapat dilaksanakan setelah dewasa, karena saat itu dia sudah dapat dikatakan mampu dalam melaksanakan akikah. Ya. Seperti dari hadis Bismillahirrahmanirrahim, an Samurata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu ulamin murtahanun bi aqiqatihi turbahu anhu yaumas sabi'i wa yuhlaku ra'suhu wa yusamma rawahul Ibnu Majah. Jadi Samurah bahwasanya Nabi bersabda setiap anak itu tergadai dengan akikahnya yang disembelih pada hari ke-7, dicukur rambut kepalanya dan diberi nama. Hadis riwayat Ibnu Majah. Waktu pelaksanaan akikah ini diatur dalam Islam, yaitu tepatnya adalah di hari ke-7 ketika anak itu baru lahir, sekaligus memberi nama anak tersebut. Jika hari ke-7 tidak bisa, maka boleh di hari ke-14 kelipatannya. Ketika di hari ke-14 masih belum bisa melaksanakan akikah, maka boleh juga di hari ke-21. Hari ini sebagaimana telah disebutkan dalam hadis Rasulullah tentang akikah disembelih pada hari ke-7, ke-14 dan ke-21 pada hadis riwayat Tirmizi. Adapun hewan yang digunakan untuk akikah sebagian besar adalah menggunakan kambing atau domba dengan takaran atau ukuran itu, jika itu anak laki-laki maka 2 ekor kambing atau domba, sedangkan jika itu anak perempuan maka cukup 1 ekor kambing atau domba. Nah, ini syarat kambing atau domba diantaranya adalah harus sehat, tidak kurus atau tidak cacat. Kemudian domba yang sudah berumur 1 tahun atau lebih atau sudah pernah berganti gigi. Hikmah yang dapat diambil adalah menghidupkan sunnah Nabi Muhammad dalam meneladani Nabi Ibrahim. Kemudian dalam akikah ini mengandung unsur perlindungan dari setan yang dapat mengganggu anak yang terlahir itu dan ini. Akikah merupakan tebusan hutang anak untuk memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya kelak pada hari perhitungan. Yang keempat, merupakan bentuk pendekatan diri kepada Allah sebagai rasa syukur. Akikah sebagai sarana menampakkan rasa gembira dalam melaksanakan syariat Islam dan bertambahnya keturunan mukmin yang akan memperbanyak umat Rasulullah pada hari kiamat. Sampai sini ada yang tanyakan? Jika ada pertanyaan, silakan kalian ajukan melalui WA grup pembelajaran PAI. Dan jangan lupa untuk nanti setelah pembelajaran kita laksanakan evaluasi untuk pertemuan hari ini. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan untuk materi pembelajaran PAI kelas 9 kali ini. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.